Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul di kediaman keluarga kita di sini dalam rangka hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Ada yang sudah lebarannya kemarin, ada yang hari ini, tapi semua sama-sama Islam. Kitabnya Al-Quran, nabinya Nabi Muhammad SAW. Cuma beda melihat hilal. Ada yang sudah melihat hilal, ada yang ragu-ragu sudah melihat apa belum. Akhirnya kami di sini memutuskan hari ini, walaupun dalam keyakinan juga ada harusnya kemarin, tapi di sini semua jemaahnya hari ini. Jadi agak tidak perbedaan karena sudah terasa perbedaan ini, yang mana atau saya karena sedikit yang mau dia sudah hanya dianggap sebagai jemaah saja, tidak lagi pengurus, tidak lagi apa, jadi semua orangnya, tapi nggak apa-apa dulu. Alhamdulillah, salawat dan salam marilah kita sama-sama doakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kebahagiaan bagi kami sekeluarga bisa berkumpul dengan ini ada di saya semua, bahkan ada Anung sama Intan dari Medan, ada Cipra dari Cipadu Elok, jauh banget itu. Jauh banget dulu ya. Sekali setahun. Iya, iya, betul. Dia lebih dekat ke Aceh, ke Medan daripada ke Karya Indah. Ya, dia cuma simpang lewat di sini ya. Alhamdulillah bisa datang dengan semua anak, semua datang, yang juga datang, ada Dedi juga sama Dedi. Alhamdulillah hari ini menjalankan puasa dan lebarannya pertama kali. Insyaallah menyusul juga nanti kerja dan ini ya. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya kita bersyukur bahwa hari ini kita berkumpul dalam kondisi yang sehat walafiat, sejahtera, lahir dan batin, insyaallah. Bahkan di dalam kondisi ekonomi yang masih belum stabil dan kita alhamdulillah tetap bisa berkumpul, bisa merayakan Idul Fitri dengan sederhana tapi sangat membahagiakan. Cuman ini saya khawatir setelah ini stabil sepertinya akan ikut sama PT. Karena PT sekarang naik Alphard. Alphard ya. Dream kali ini. Ini ada Alphard sekarang, PT punya Alphard, jadi pulang naik Alphard sama PT. Ya, atau kita pinjam dulu besok bajajan. Kita test drive dulu. Alhamdulillah. Kalau dia ngomong gitu. Mungkin nanti jika tambahkan. Alhamdulillah sudah jadi tradisi kemarin dari tahun lalu. Saya setelah lebaran kemarin kita videokan. Tadi dilihat, oh ya lumayan juga ada hal-hal yang bagus yang kalau kita rekam kita abadikan. Itu bagus. Kameramannya sekarang dulu sudah ada dua nih. Gantian kayaknya cepat itu berganti kameramennya. Baru ditunjuk yang Fatih, sekarang udah pahit. Udah langsung ini ya dialih tugaskan ya. Ya, pertama syukur. Tadi juga Khotbah Jumat mengatakan sebenarnya yang harus kita perbanyak adalah bersyukur. Karena wa insya satum la ilaha wa illa illa azabi wasadi. Sesungguhnya jika engkau bersyukur maka akan aku tambah nikmatmu. Tapi sebaliknya jika engkau mungkar, jika mungkar maka ketahuilah ayat Allah ada terus sangat kecil. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita berkumpul tidak lebih kurang dan tidak bersyukur bahwa pertama kita sudah meraih puasa Ramadan dengan baik dan alhamdulillah. Dan saya sebelum puasa juga sudah membuat video, mudah-mudahan ada yang menonton. Cuma kalau lihat thumbnailnya aja, mungkin kayaknya kebanyakan lihat thumbnailnya aja. Karena kan di YouTube itu ada dilihat berapa kali di view. Nah ini pasti ngomong gini lagi tuh, mau saya buka. Juga nasihat ini paling kan gitu kan, mau saya bukan dia pasti ngomong itu mulu tuh pasti gitu ya, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah masih banyak yang nonton dari situ. Dan saya yang membuat video itu dengan alhamdulillah hari ini Buya ini Dikra ini sebagai adik saya juga sebagai partner.
partner dalam berbisnis dengan Allah. Masya. Ya, jadi dia inilah yang mengajarkan saya bahwa bisnis itulah dengan Allah, dengan manusia. Jadi kami tidak lainnya perusahaan ini sudah punya prinsip bahwa partner kita yang pertama itu adalah Allah. Jadi kita meminta pertolongan kepada Allah. Caranya bagaimana kita bertakwa, kita beribadah, kita apalagi khusus Ramadan ini kita benar-benar habis-habisan. Kita kerja keras di bulan Ramadan ini. Ya, ini sama Pak Dikla sudah sejak ya, tahun lebih 17 tahun lah. LNG itu tahun ini udah berapa? 2001 ya? Iya, ini LNG itu masuk tahun 17. Sebelum itu kita udah mulai. Waktu saya masih terombang ambing, ya kan kita sama Pak itu kan. Ya. Alhamdulillah, jadi kita bersyukur hingga hari ini kita bisa berkumpul. Ya, kita sebentar bersekilas balik. Apapun yang sudah kita lakukan selama Ramadan kemarin sudah tidak kita bisa perbaiki lagi. Kita hanya berharap, berdoa semoga umur kita dipanjangkan dan kita diberi kesempatan untuk mendapatkan lagi Ramadan tahun depan, yaitu tahun 1945. Ya, setahun lagi. Ya, marilah doa orang di akhir Ramadan itu Allah balikna Ramadan, Allah balikna Ramadan. Ya Allah, panjangkan umur kami di Ramadan. Itu sebenarnya Ramadan itu kemarin ya, saya nggak tahu di video itu saya sudah jelaskan apa yang harusnya kita lakukan ya. Dan kami benar-benar saya dengan Zikran, coba bayangkan PT Zikran ini kalau 17 tahun itu lalu wow, yang tanya ada Alfa, ada Pajero, ada Camry itu entah di mana itu ya. Ada di dalam kertas, ditempel di tembok. Belum ada itu kan. Di mana datangnya itu ya? Kan pada dia ini, aduh, mungkin kalau yang kalian saya nggak marah-marahin, kalau dia sering dimarahin karena mada itu bukan apa-apa, karena nggak fokus ya. Semuanya Dia sekolahnya fakultas hukum, inginnya jadi pengacara. Setelah dia jadi penjara nggak mau jadi pengacara. Dia dasarnya sekolah agama, jadi ustadz juga nggak mau. tangguh. Nggak mau juga. Mau jadi politik dia sibuk, kawannya banyak sekali orang politisi semuanya. Mau nggak juga PKS lah apalah ya. Mau kerja juga, coba kerja sama orang 2 bulan dipecat. Ya, nggak juga. Ya, jadi saya bilang kamu mau apa nih? Ya. Akhirnya terpaksa diusir pulang kampung. Ya. Dengan musik minat. Akhirnya dia tercampak ke kampung dan dia baru tahu adanya manusia itu memang harus mengalami hal yang seperti itu. Jika mada, tidak mau lulus semua, nanti dia akan menemukan dia akan belajar dengan hidupnya sendiri. 8 bulan di kampungnya. 8 bulan cerita berdakwah ke atas gunung-gunung sana sambil ngerasain ya kan. Sisi ini udah enggak juga pokak-pokak ya. Akhirnya dia, nah ini pelajaran buat semua. Jadi kalau nggak masuk, nggak mau menangkap pesan-pesan kecil-kecil yang disampaikan, nanti kita akan berjalan jauh sekali sesat dan akhirnya kita itu tinggal pilihan mau berhenti sampai sini nggak bisa ngapa-ngapa lagi atau sadar dan balik. Nah untungnya Buya ini cepat balik. Alhamdulillah dia menemukan, tiba-tiba balik lagi di sini. Padahal itu dada mana tuh si ya, Marina tuh ya. Kita pas sedihnya Marina tuh, Marina pulang sama Ibi semua. Masa pulang sih kemarin sini gitu kan, kita masih rumah di bawah ya. Ada fotonya, nggak bisa aja. Ada foto-foto duplikasi, dokumentasinya ada. Ya. Nah itu sebenarnya. Jadi kita bersyukur hari ini bagi mereka mayyatakillahu ya jalum makhraja wa man yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa hasbu. Bagi mereka yang bertakwa, Allah akan bukakan pintu rezekinya dari jalan yang dia tidak duga. Sesungguhnya Allah itu Maha Penolong. Hari ini ya ini nanti mudah-mudahan videonya akan dilihat lagi setahun lagi. Tapi kenapa ya Fahim ini kayak belum lulus kursus pengambilan gambar. Kalau ngambilnya dari belakang tuh yang lihat ininya, mulutnya nggak kelihatan ngomong. Nah, ya. Tapi nggak apa-apa, tapi suaranya kejelasan.
Ya alhamdulillah, terima kasih semua sudah datang. Anum semua, mungkin bagi Anum sama Intan ini pengalaman pertama berhari raya di sini. Alhamdulillah kita memang setiap lebaran di sini dengan satu keluarga lagi Ujang tapi belum datang, mudah-mudahan lagi datang. Bang, semua Oke, sepertinya Mama sejak berapa hari terakhir ini sudah sibuk menghitung THR. Ya. berapa banyak Sudah menghitung THR siapa aja dapat Siap. ini berapa DR-nya? Tapi nanti THR-nya berdasarkan itu ya, meritokrasi ya. Berdasarkan umur, kelompok umur, puasanya berapa hari, tarawihnya berapa hari, batal nggak gitu ya Mas? Hitungan puasa berapa? Oh, Lagi nambah lagi. potong aja gitu. Ya. Oke, tapi sebelumnya marilah kita dengarkan nasihat dari seorang ustadz yang sahabat dekatnya Buas, sahabat dekatnya pula Bang Vito, sahabat dekatnya siapa lagi dia banyak Zul. Ya Zul. Jadi kita nggak bisa banyak apa yang inti-inti yang dari guru-guru hebat ini. Karena biar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihamdihi wa la ilaha illa huwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setinggi puji sedalam syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh berkah Idul Fitri ini, Allah himpun kita bersama di rumah keluarga besar kita ini, rumah orang tua Suaranya nggak kita, masuk ke Jawa. yakni di rumah tetangga kita Pak Haji Taufik Arifin. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, panjangkan umurnya, Amin. selalu Allah bimbing dalam usaha kerja, dan mudah-mudahan selalu gemilang. Begitu juga dan keluarga besar kita yang ada di sini semua, semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalia Ramadan kita diterima. Amin. Sedikit saja momen silaturahmi Idul Fitri ini, orang yang mati hari ini kemarin masih bernapas, dan orang yang akan mati besok tentu yang bernapas. Berarti mungkinkah kita akan hidup selamanya? Tentu tidak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti mati. Yang mati tadi bernapas. Yang mati besok itu yang bernapas hari ini. Bisa jadi orang lain, bisa jadi kita. Tidak ada yang terakhir. Berarti kemarin kita sudah lalu Ramadan. Kita yang sudah berusia 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, atau 60 tahun bahkan lebih, berarti kita sudah bisa hitung sudah berapa puluh kali Ramadan kita dapat. Kira-kira untuk mencapai cita-cita Ramadan dalam Al-Quran itu, yang ujungnya kita diminta lakukan bertakwa, supaya kita menjadi orang bertakwa, kira-kira butuh berapa puluh kali lagi Ramadan itu kita dapatkan supaya kita bisa menjadi orang bertakwa. Jangan-jangan Ramadan kita lalui kemarin masih sama seperti Ramadan tahun yang lalu. Kita belum bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Coba kita flashback sedikit beberapa hari kemarin Ramadan kita jalankan. Allah kirim Ramadan ini sekarang hadiah buat kita umat Nabi Muhammad. Ramadan ini, keberkahan Ramadan ini tidak diberikan kepada umat-umat Nabi sebelumnya, hanya pada umat Nabi Muhammad saja. Bahkan ada satu malam dalam Ramadan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar. Lebih baik dari selama 80 tahun kita ibadah aja, lebih baik satu malam dari malam Lailatul Qadar Ramadan. Hebatnya Ramadan dikasih hadiah oleh Allah untuk kita. Jadi untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa itu, untuk jadi pemenang dalam Ramadan ini ibaratnya sama seperti kompetisi kayak Piala Dunia tadi.
Piala Dunia itu kemarin ada Piala Dunia, Maroko tuh termasuk negara yang jadi andalan hebat juga kan. Jadi mereka yang bisa menjadi pemenang dalam Piala Dunia itu mereka yang banyak mencetak gol. Kalau tidak ada tim mereka itu mencetak gol, tereliminasi, pulang kampung dah. Begitu juga ada Ramadan ini. Ramadan ini kompetisi supaya kita menjadi pemenangnya. Minimum ada 3 gol dalam Ramadan itu yang harus kita cetak. Jadi Allah kirim Ramadan ini kita harus cetak 3 gol dalam kompetisi ini supaya kita menjadi pemenang. Gol pertama itu kita harus menjadi pribadi yang muttaqin. Muttaqin personal. Di selama Ramadan kita digenjot untuk apa? Selalu dekat dengan Allah. Semakin taat dengan Allah tanpa maksiat insyaallah. Kita baca Quran rajin, ibadah rajin, semuanya kita lakukan supaya kita selalu dekat dengan Allah. Pribadi kita begitu bertakwa kepada Allah. Ini gol pertama. Jadi muttaqin personal. Jadi kedekatan kita dengan Allah belum terjaga. Tapi kata Quran ini belum cukup. Ada gol kedua. Gol kedua itu apa? Muttaqin sosial. Jadi ketakwaan sosial. Nah, ketakwaan sosial ini harus dirasakan oleh lingkungan kita. Kalau untuk gol yang pertama tadi, muttaqin personal itu kita begitu dekat dengan Allah, kita malu bermaksiat, kita malu berbuat dosa, kita malu buat hal lain. Ini setelah 11 bulan kemudian ini. Karena udah dekat dengan Allah. Karena puasa kemarin, kan orang yang berpuasa itu yang tahu hanya kita dengan Allah. Orang lain tidak tahu. Nah, ini hebatnya kita dibina dengan puasanya. Mau orang lihat ataupun tidak, orang yang bertakwa tidak sanggup. Orang berpuasa karena Allah itu, dia tidak sanggup memasukkan walaupun setetes air saja ke dalam kerongkongan. Karena dia muraqabah. Dia tahu diawasi Allah. Mau lihat orang ataupun tidak, dia tahu Allah melihatnya. Sehingga tidak mau dia memasukkan setetes atau seteguk air pun ke dalam lidah. Begitu juga luar Ramadan ini. Dia malu untuk bermaksiat dilihat orang ataupun tidak. Karena dia tahu Allah akan melihat dia selama sebelum Ramadan dibina. Terus gol kedua tadi muttaqin sosial itu, kita harus bekerja keras selama Ramadan ini kita dibina untuk apa? Mengeluarkan semua potensi sosial kita deh. Kita bersedekah jor-joran, kita berbagi jor-joran, kita datang selenggaraan jor-joran. Semua potensi sosial kita terhadap keluarga, terhadap orang tua, terhadap lingkungan, semuanya terjor-joran di sini. Barulah dikatakan oleh Rasulullah, khairun nas ma'afahum linnas. Sebaik-baik kalian manusia adalah yang membawa manfaat untuk orang lain. Ini Ramadan. Gol ketiga dalam Ramadan ini adalah kita menjadi pribadi yang bersyukur. Bagaimana tidak kita bersyukur? Banyak orang menginginkan Ramadan. Ramadan datang mereka udah mati. Banyak orang menginginkan Ramadan supaya bisa puasa di bulan Ramadan. Ramadan datang mereka sakit. Kita alhamdulillah sampai selesai Ramadan Allah sehatkan. Mudah-mudahan amal di Ramadan kita diterima oleh Allah. Kita dikasih hadiah oleh Allah Ramadan luar biasa. Tidak diberikan hadiah ini kepada umat Nabi sebelumnya. Kepada Muhammad saja. Nah, setelah Ramadan nanti berlalu, kita tidak akan mampu lah, kita tidak akan, tentunya dalam hati kita akan merasa malu apabila kita tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi. Contoh yang agak berat aja, 5 kali saya semalam. 5 kali saya semalam, ini kewajiban kita. Kalau kita kerjakan cuma 4, udah Omar cuma sholatnya subuh enggak, zuhur ya, maghrib 4 hari ini udah Omar punya utang sama. Besok udah Omar kerjakan 6, tetap utang 1 hari ini nggak bisa. Besok tetap 5 kewajiban. Hari ini berutang, rugi kita. Hari ini kerjakan 5. Nah sekarang tuh, apa yang membuat kita malas mengerjakan yang 5? Coba lihat perjuangan Nabi Muhammad itu udah malu belum meminta pada Allah. Pada saat Isra Mi'raj disuruh 50 waktu. Pas turun jumpa Nabi Musa. Kata Musa, wahai Muhammad, tak sanggup umatmu. 50 kali tak sanggup. Minta sama Allah, minta kekurangan sama Allah. Masih minta dapat 5. Itu pun disuruh kurang lagi sama Nabi Musa. Nabi Muhammad udah malu, dia tak sanggup. Tak sanggup lagi minta sama Allah, malu dia. Hasilnya tetap 5. Nah, lihat perjuangan Nabi sampai malu dia bolak-balik minta sama Allah. Masa kita biarkan Nabi itu malu lalu kita kerjakan cuma 4 ataupun 3. Kalau kita ingin mendapatkan sahabat Nabi, usahakan kerjakan yang 5 waktu itu. Ya, jangan pula bangga, usah udah 5 waktu. Orang pakai qobliyah ba'diyah. Kalau sudah qobliyah ba'diyah, orang pakai 2, ada tahajudnya. Nah, jangan pernah puas. Teruskan.
Nah urusan ibadah kita harus merendah, kita harus merenduk, tidak boleh sombong, marah Allah. Tapi urusan bisnis kayak Daji ini, bisnis kita harus meninggi Daji. Nah, kalau enggak kita nggak dilihat orang. Saya, coba Daji, kenapa saya beli mobil Fortuner? Kenapa nggak Avanza saja? Kenapa saya beli Pajero? Kenapa saya beli Camry? Sekarang kenapa ditambah Alfa? Kami nggak punya rumah, kami nggak punya kantor, kami nggak punya toko, kami nggak punya konveksi, kami nggak punya pasar. Yang kami punya kata dia, kita punya adalah Allah SWT. Dari 2007 Februari berhenti kerja sampai sekarang kurang bulan. Nah, kenapa kami beli yang begitu? Nah, ini urusan bisnis. Walaupun turun kita pakai sandal jepit, tapi turunnya dari Camry dan Alphard masih dilihat Allah. Kalau mancing ikan besar dengan umpan besar, kita udah coba lagi mancing pakai umpan kecil, dapatnya ikan kecil aja. Nah, sekarang kita coba pakai umpan yang besar, mudah-mudahan tangkapannya ikan yang besar. Nah, urusan bisnis kita harus meninggi. Kalau nggak dilihat orang, nggak dipandang orang. Kita datang pakai apa aja. Nah, ini kalau kita investasi ini habis sama dia untuk beli kendaraan mewah nanti. Tapi kalau kita udah datang pakai yang level mereka juga, nah, ini cocok. Nah, mudah-mudahan itulah harapan. Bukan karena untuk saya tapi ini juga ingin membahagiakan orang tua dan keluarga, menyenangkan orang tua dan keluarganya dan anak-anak, kan itu ibadah besar bagi kita. Mudah-mudahan Ramadan ini mentarbiyah kita, menjadikan kita orang yang tawadu dalam agama, menjadikan orang yang sukses dalam dunia bisnis. Mudah-mudahan Allah terima amal di Ramadan kita, Allah perjumpakan kita dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, dan kondisi sehat walafiat, dan kondisi ekonomi yang semakin membaik, dan kondisi iman yang semakin meningkat. Mohon maaf lahir batin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya atas nasihatnya buat kita semua dapat kita amalkan. Sungguh sangat mengagumkan Buya ini. Setiap hari kajiannya semakin tinggi, semakin bermutu. Itu karena memang prinsipnya tadi Buya itu berkawannya itu dengan bukan sembarang Ustaz. Jadi sahabat baik dan Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Ali. Nah, apalagi kalau orang Indonesia yang paling kaya, paling sukses namanya Pak Tito, bisa bantu Buya setiap minggu dia pasti ketemu. Belum lagi pengusaha-pengusaha lain. Jadi benar, jadi kalau dalam bisnis, kalau beli barang mewah, beli mewah itu kalau dibilang sombong nggak apa-apa, biar nanti dibilang sombong, jangan ya, untuk bisnis. Tapi beli sendiri di rumah, kamu yang langsung dari rumahnya belum punya kan juga. Tapi untuk menarik perhatian orang, kita harus kelihatan sepadan dengan mereka, ya. Dan tidak boleh rendah diri. Tidak ragu untuk pelajarannya. Ya, kenapa tidak perlu lagi di mata Allah kita nggak ada bedanya. Cuma dalam keadaan masyarakat sekarang itu cenderung seperti itu. Kalau orangnya kelihatannya penampilannya biasa-biasa saja, tidak dianggap. Padahal belum tentu. Cuma kita supaya tidak menghilangkan kesan mereka nggak ini, kita pasanglah sedikit. Itu ya. Ini yang baru nih lebih. Alhamdulillah, lengkap hari ini, lembaran kali ini. Kita tadi saya sudah sampaikan, insya Allah tradisi kita ke depannya kita akan rekam ya. Jadi insya Allah 2024 1445 kita ngumpul lagi, nanti ilmunya akan bertambah. Kalau hari ini satu Alphard, mungkin paling nggak tahun depan satu atau dua Alphard lagi akan datang ya. Ya, Ibi ya, kita selalu bikin konten nih supaya tahun depan kita bisa beli Alphard. Nah. Berapa tahun lalu Daji, Camry pertama keluar foto di sini. Foto ya. Nah sekarang udah nongkrong di Cipadai Camry. Itu ya tahun 2002 2023. Baiklah, terima kasih semuanya. Mohon maaf sekali lagi tadi kita ada salaman. Jadi semoga kita apapun yang kita dapatkan hari ini dengan Ramadan, tapi dan niatkan Ramadan tahun depan itu kita benar-benar memanfaatkan. Jangan ada lagi yang tersisa, ada lagi yang tak sempat kita isi dengan hal-hal bersifat berkaitan diri tadarus ya. Kalau Buya ini kita tadarus, kami alhamdulillah sampai hari terakhir kami masih punya tadarus dan bapak ini.
Baik, mungkin udah selesai. Apakah jadi, Mama, pembagian THR itu? Jadi? Oh, oke, silakan. Seperti jadi THR.